Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan Barada Eliezer memenuhi syarat sebagai justice kolaborator pembunuhan Brigadir Yosua. Perlindungan darurat Barada Eliezer dicabut dan diputuskan menjadi terlindung LPSK. Sebagai justice kolaborator, Eliezer bersedia memberi informasi dan mengungkap peran pembunuhan Yosua. LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama. Berbeda dengan Barada Eliezer, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak permohonan perlindungan korban kekerasan seksual yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. LPSK menilai tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap pemohon Putri Chandrawati. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri. Sebelumnya polisi menghentikan kasus pelecehan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati karena tidak ditemukan unsur pidana. Polisi juga menghentikan kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Kini semua pihak menunggu keterangan Putri Chandrawati yang hingga kini enggan memberikan keterangan saat diperiksa dengan alasan trauma. Putri Chandrawati disebut sebagai saksi kunci atas tewasnya Brigadir Yosua di tangan sang dalang pembunuhan yang tidak lain suaminya sendiri, Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. LPSK menolak permohonan perlindungan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, sementara Barada Eliezer diputuskan untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana LPSK menjamin keselamatan Eliezer dan keluarganya dan apa saja informasi yang bisa didapat dari Barada Eliezer? Pagi ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah tergabung bersama kami melalui online. Ada Ketua LPSK Pak Hasto Atmojo Suroyo. Selamat pagi Pak Hasto. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih Pak Hasto sudah bergabung bersama kami. Dan nanti juga akan bergabung bersama Pak Hasto ada pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Kami masih akan menanti untuk bisa tersambung dengan Kang Asep. Dan juga kami masih sebenarnya sudah janjian dengan Pak Roni Talapesi atau kuasa hukum dari Barada Eliezer. Namun saat ini masih belum dapat kami hubungi. Semoga nanti bisa bergabung bersama kami di bagian kedua. Saya ke Pak Hasto. Menolak permohonan dari Ibu PC dan menolak juga sebenarnya permohonan pertama dari Barada Eliezer. Ini mungkin teknis gitu ya Pak Hasto ya, tapi akhirnya juga memenuhi keinginan atau permohonan dari Barada Eliezer untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Mungkin teknisnya bisa dijelaskan soal menolak dan akhirnya menerima ini Pak Hasto. Ya, jadi karena perkara yang melibatkan kedua orang ini berkaitan dengan laporan tindak pidana pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan, itu kan ternyata sudah dihentikan oleh pihak polisian. Jadi LPSK tentu tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap permohonan kedua orang ini. Karena apa? Karena LPSK itu ranah mandatnya ada di dalam peradilan pidana. Jadi kalau tidak ada tindak pidana yang dianggap ada, itu tentu saja kita tidak bisa melakukan intervensi apapun. Kalau tidak ada kasusnya, ya tidak ada saksi terhadap kasus tersebut gitulah maksudnya Pak. Iya. Oke. Jadi teknisnya sebenarnya itu saja. Kalau yang Eliezer benar ya, yang pertama ditolak apakah karena waktu saja atau sama karena teknis? Bukan, karena kalau Eliezer ini ditolaknya karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Oke. Dan kemudian kami sampaikan kalau yang bersangkutan ingin menjadi atau bersedia menjadi justice collaborator, itu barangkali LPSK bisa memberikan. Nah, artinya setelah kami kemudian kemarin bertemu dengan yang bersangkutan, setelah menerima permohonan dari penasihat hukumnya,
ya kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang bersedia menjadi justice collaborator dan memenuhi syarat itu menurut kami. Sedangkan kalau Ibu Putri, kami sama sekali belum bisa mendapatkan keterangan apapun sebenarnya berkaitan dengan laporan dia ke polisi dan juga permohonan yang bersangkutan ke LPSK. Dalam perkembangannya kemudian kepolisian kan memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana sebenarnya bagaimana dilaporkan oleh Bu Putri. Jadi kami otomatis harus menghentikan. Oke. Sempat tidak tapi akhirnya dilakukan asesmen penuh terhadap Ibu Putri ini, karena sebelumnya kan kita juga sempat berbicara juga dengan pihak LPSK dan kita ketahui bahwa memang masih kesulitan untuk mendapatkan benar-benar keterangan yang jelas, keterangan yang penuh dari Ibu Putri karena ya kondisi dari Ibu Putri sendiri. Tapi pada akhirnya sampai akhirnya ada keputusan, apakah sempat benar-benar dilakukan asesmen penuh terhadap Ibu Putri? Tidak ada. Ketika kami juga bersama dengan psikolog dan psikiater, itu rupanya juga kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari Ibu Putri ini. Oleh karena itu ya ini satu blessing in disguise bahwa yang semula kita tetap berusaha untuk menempatkan Ibu Putri ini sebagaimana laporannya sebagai seorang korban tindak pidana pelecehan seksual, ternyata tindak pidananya tidak ada gitu. Jadi ya kita otomatis harus menghentikan. Oke, jadi proses penyidikan sendiri yang akhirnya mengungkapkan apakah ini dibutuhkan atau tidak gitu perlindungannya. Iya. Tapi informasinya memang kalau mau mengajukan ulang tetap boleh ya, Pak Hasto ya? Ya kalau yang bersangkutan nanti masih berkeinginan menjadi terlindung LPSK bisa saja mengajukan sesuai dengan dinamika perkembangan perkara ini. Oke. Kalau justice collaborator dan meminta perlindungan LPSK, ini apakah memang dua hal yang berbedakah atau apa statusnya ini sebenarnya Pak Hasto? Ya berbeda karena justice collaborator itu adalah seseorang yang menjadi saksi yang bisa dilindungi oleh LPSK, tetapi yang bersangkutan terlibat di dalam suatu tindak pidana yang dia berperan minor. Artinya dia bukan pelaku utama dan dia bersedia mengungkapkan peristiwa pidana tersebut dan dia memiliki keterangan yang signifikan terhadap proses peradilan. Oke, nah Barada Eliezer ini bukan hanya di bawah perlindungan LPSK ya Pak ya? Ya. Tapi juga justice collaborator, betul? Ya, dia dilindungi sebagai justice collaborator. Oke, baik. Saya ke Kang Asep Iwan Iriawan yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi Mas Dimi, selamat pagi Pak Hasto. Selamat pagi Kang Asep. Kang Asep, mungkin Anda bisa menjelaskan mengapa mendapatkan perlindungan LPSK menjadi penting bagi Baradae, ditambah lagi bukan hanya mendapatkan perlindungan tapi Baradae juga mengajukan untuk menjadi justice collaborator, dan apakah ini kesaksian dari seorang Barada Eliezer ini akan nanti bisa menjadi bukti yang sangat kuatkah atau memang harus didukung juga entah itu kesaksian dari pihak lain yang berada di lokasi juga bersama Baradae ataupun bukti-bukti lainnya? Ya, jadi tadi tepat disampaikan oleh guru saya Pak Hasto ya bahwa sudah jelas, tapi jelas ada di Undang-Undang LPSK. Tapi intinya JC itu bukan justice kalkulator apalagi karburator ya. Nah, tapi jelas dia adalah melakukan kerjasama, bukan pelaku utama, membuka aib utama, sehingga tindak pidana itu menjadi sempurna, utama, paripurna, terbukalah. Sejak menyatakan itu, semua terbuka. Skenario itu terbukalah prediksi asumsi yang selama ini salah dibikin dikembangkan pihak lain. Dan saya terima kasih kepada LPSK telah memberikan JC untuk dan memang wajib itu hukumnya. Saya kan sepakat sudah pernah ngancam saya ke Pak Hasto, kalau nggak dikasih saya teriak. Dan saya bersyukur alhamdulillah guru saya dan timnya LPSK memberikan. Tidak hanya itu. Dan dengan membuka ini JC ini, dan kita berharap nanti di sidang pengadilan hakim pun memberikan JC-nya kepada kan. Dan tidak hanya itu, Mas Dimi ya. Tidak hanya JC, apa yang dilakukan oleh ini, itu seorang rakyat kecil, pangkat kecil dari daerah terpencil, dan betul-betul dia tertekan melaksanakan itu. Bahkan saya senang pernyataan Pak Hasto ini tempat lain, ya dia tidak ada niat membunuh. Jadi tepat sekali katakan oleh Pak Hasto ini, ya dia mendapatkan JC, bahkan ada sampai hakim LPSK. Bahkan saya sebut nih lebih jauh lagi, Mas Dimi, saya bacakan ajas universal, ya nanti saya terjemahkan ya. Dan saya suka berkali-kali, maka di Kompas TV saya pertama mengatakan ajas ini, ya. Walaupun oleh sebagian pengamat hukum yang agak BODO disangka cuma karena mereka nggak pernah praktek, nggak pernah baca KUHP. KUHP itu adalah untuk sipil bukan untuk militer ya. Jadi adanya 51 itu
di KUHP. KUHP itu baru sipil, bukan untuk militer. Sekali lagi ini, Pak Hasto lebih tahu, karena beliau guru saya. Idamun kui iubet dar, iusfero nula culpa es, qui parere necessit. Itu ajas universal di dunia beradab. Ya, dari zaman Prancis. Artinya apa? Pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh. Jadi kali pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah. Jadi jelas, ini diulangi asas ini dalam norma pasal 5 ayat 1. Makanya tidak hanya perlindungan, ya, negara harus hadir kepada mereka betul-betul yang melaksanakan perintah dalam keadaan tertekan, terpaksa, apa harus dilakukan. Makanya tepat yang dilakukan oleh LPSK memberi perlindungan. Maka saya bilang tidak hanya perlindungan sampai kelak. Saya sebenarnya senang sekali ya, tiap jam pakai CCTV, ini harus betul-betul karena menentukan ini kan, dan ini berkaitan kesaksian lain. Nah, ini penting Mas Dini ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan LPSK sangat tepat dan benar secara hukum, dan itu sesuai dengan asas. Tapi tidak hanya berhenti di LPSK. Tindak lanjut LPSK tindak lanjut oleh putusan pengadilan. Nah, makanya nanti ketika proses peradilan itu harus mendapatkan perlakuan khusus sampai divonis loh. Sampai divonis tuh ya. Dan vonis tadi pasal 51 ayat 1 yang sementara beberapa pengamat hukum, profesor hukum, ya maaf ya, dengan segala saya berani. Ini jangan diedit, saya tanggung jawab. Jangan kalau yang ngedit Kompas, saya yang tanggung jawab ya. Mereka tidak pernah tahu normanya, tidak tahu asasnya, dan tidak pernah praktek. 51 ayat 1 berlaku bagi E. Oke, itu penegasan dari Kang Asep. Nah, peran LPSK sendiri, Kang Asep, benarkah bahwa LPSK bukan hanya melindungi saja, tapi juga nanti akan memberikan entah itu rekomendasi ataupun masukan terhadap apa yang diungkap oleh Baradae ini, dan ada komunikasi dengan nanti proses pengadilan tentang seberapa membantu kesaksian dari Baradae ini yang juga nanti akan mempengaruhi apakah Baradae akan dilanjutkan kasusnya sendiri? Harus, malah wajib. Makanya status nanti LPSK sebagai ahli ya. Nah, dia bukan sebagai saksi, malah sebagai ahli yang harus didengar keterangannya. Karena LPSK paham sejak awal, karena dia sejak awal minta perlindungan kepada LPSK sesuai aturan yang berlaku di LPSK. LPSK memberikan aturan itu, hakim wajib, sekali lagi, hakim wajib mendengar apa yang dilakukan oleh LPSK. Karena status nanti LPSK kan diminta sebagai ahli ya, yang memberi keterangan, ataupun mungkin dengan surat yang sudah keluar. Jadi hakim wajib mempertimbangkan apa yang harus diperbuat oleh LPSK. Maka tadi saya katakan, kalau hakim tidak memperhatikan apa yang dilakukan LPSK, ini skenario bisa hancur berantakan lagi. Justru karena tadi membuka semua aib, LPSK memberikan perlindungan. Nah, perlindungan tidak hanya sampai sini, termasuk sampai nanti. Ya, kalau tidak diikuti linear oleh hakim, ya saya kira saya nggak tahu harus mengatakan apa. Jujur, saya mungkin janji di sini, saya akan turun panggung, turun gelanggang saya saja. Karena kita dengan semua ditentukan perkara ini menjadi terang benderang, katakan tidak saya katakan terang benderang, telah telanjang uraiannya dikatakan oleh Kapolri, oleh Irwasum, oleh Kabares, tepat sekali. Nah, sekarang bagaimana sekarang melindungi yang orang dalam tanda petik ya, walaupun saya tidak begitu setuju, dialah saksi kunci, dialah saksi yang menentukan, membuka aib. Ya, dia bukan pelaku utama, tapi membuka tabir semua ini. Jadi Pak Hasto memang bukan hanya melindungi Baradae ya, tapi benar-benar apapun komunikasi, apapun yang diungkap oleh Baradae, tertulis maupun tidak tertulis, ini semua akan melalui LPSK dan akan menjadi pertimbangan LPSK nantinya dalam persidangan, gitu Pak Hasto? Ya, jadi berkali-kali saya sampaikan ya Mas, seorang justice collaborator itu mendapatkan 3 hal ya. Yang pertama perlindungan, dan ini diberikan oleh LPSK. Nah, LPSK ini memberikan perlindungan sebenarnya berdasarkan undang-undang itu, karena satu-satunya undang-undang yang menyebutkan tentang justice collaborator itu adalah LPSK. Dan kalau perlindungan itu diberikan oleh pihak penyidik atau aparat penegak hukum, kami khawatir terjadi konflik of interest karena mengarahkan kesaksian dan sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan LPSK ini menjadi sangat penting. Yang kedua itu perlakuan khusus, bagaimana disebut oleh Pak Asep tadi. Perlakuan khusus ini misalnya pemisahan berkas perkara yang bersangkutan dengan pelaku yang lain. Kemudian pemisahan penahanan yang bersangkutan dari pelaku yang lain. Nantinya kalau ada putusan sehingga yang bersangkutan menjadi narapidana, juga ditempatkan di tempat yang aman, yang bisa dimonitor. Kemudian yang ketiga itu adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini memang sangat tergantung pada hakimnya.
tadi Pak Asep juga menyampaikan akan kacau balau ini kalau hakimnya tidak memperhatikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan adalah justice kolaborator. Tetapi kan kita juga sadar bahwa hakim inilah yang menjadi wakil Tuhan untuk memutuskan suatu perkara. Jadi tentu saja kita tergantung dari putusan hakim. Hanya saja LPSK berusaha berkoordinasi dan mengkomunikasikan 3 hal itu dengan aparat penegak hukum maupun dengan hakim nantinya, bahwa LPSK memberikan perlindungan pada yang bersangkutan. Nah, perlindungan ini juga bukan hanya untuk Barada Eliezer-nya saja, tetapi perlindungan keamanan dari keterangan yang bersangkutan. Supaya keamanan ini, supaya keterangan yang bersangkutan ini tetap linier, tetap signifikan, dan berdasarkan kejujuran di dalam proses peradilan pidana itu. Oke, jadi bukan mengarahkan keterangannya, tapi memastikan Eliezer akan mengungkap tidak terintimidasi, semuanya, tidak terancam, dan tidak diarahkan, tidak mendapatkan pertanyaan yang menjebak lah. Oke, baik, kita akan kembali lagi dengan pembahasannya bagaimana nanti prosesnya akan dimulai di mana nih pada saat LPSK akan mulai mengambil alih kondisi keamanannya dari Barada Eliezer. Kami akan tanyakan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.